gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Duduk siap. Sudah siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, absen dulu. Tapi ini hadir semua ya? Oke, hadir semua. Nah, jadi hari ini seperti yang sudah kita rencanakan minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktek ya, praktek yang judulnya apa kemarin tuh? Produksi olahan tanaman penyegar dan perkebunan. Nah, kebetulan kemarin kali kita sudah sepakati bahwa kita akan membuat produk dari tanaman kopi, dari biji kopi. Nah, hari ini dibagi 4 kelompok ya, nanti 4 kelompok. Alat dan bahan sudah saya siapkan, nanti saya bagikan LKPD, jadi kalian bisa langsung mempraktekannya. Sebentar dulu. Sebelum dimulai, ada pertanyaan mengenai materi yang kemarin? Jelas, cukup jelas ya? Kemarin kalian sudah membuat diagram alir ya, diagram alir dari beberapa tanaman penyegar dan perkebunan. Nah, untuk kopi kemarin juga sudah dipresentasikan, jadi kalian sudah cukup jelas? Jelas. Nah, untuk praktek hari ini tujuannya tujuan dari pembelajaran hari ini kalian bisa melakukan penyiapan alat ya, penyiapan alat dalam proses produksi olahan tanaman penyegar. Di sini kita menggunakan produk kopi. Nah, terus kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan pemilihan bahan, terus kemudian kalian juga bisa melakukan proses olahan. Jadi kopi ini akan kita jadikan kopi bubuk ya, atau bubuk kopi ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di sini saya sampaikan dulu. Jadi LKPD ini digunakan secara berkelompok ya. Nah, nanti kalian pahami, kalian pelajari contoh dan konsep yang ada di LKPD ini. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Nanti kalian tuliskan di sini langkah kerja, dan nanti di sini ada hasilnya ya. Hasilnya ini di sini menghitung hasil akhir produk. Ya, hasil akhir produk berarti ada proses penimbangan, nanti ada ya, ada proses penimbangan. Jadi kalian timbang dulu, ditulis berat awalnya sebelum diolah menjadi bubuk kopi ya. Kemarin masih ingat apa aja prosesnya? Pertama kita lakukan apa? Pemilihan bahan atau sortasi atau grading ya. Grading ini kalian pilahkan ya, memilih kopi yang baik untuk kita olah. Kemudian yang kedua, setelah di grading dilakukan ya penimbangan. Setelah itu penyangraian. Nah, penyangraian ini nanti pada suhu kita yang sedang ya. Nah, jadi pada suhu tertentu, terus kemudian sampai dia mengeluarkan mengeluarkan aroma khas kopi. Nah, setelah kita sangrai, kemudian kita didinginkan. Setelah kita dinginkan, baru kita lakukan
penggilingan ya, atau kita grinder dengan menggunakan alat giling. Sudah jelas? Nah, nanti setelah digiling kita masukkan ke dalam kemasan, kemudian dilabel. Nah, setelah itu produknya jadi. Oke, kalau begitu ini saya bagi dulu. Ini kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah, kelompok 4. Oke, kalau sudah silahkan. Yang pertama kita mengambil alat dan bahan. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Sebelah sini ini alat dan bahannya ya. Ininya biasanya bawahnya. Dilakukan penimbangan dulu berat awalnya. Bisa hidup. Ditera dulu. Ambil ya 200, kita bahan baku 250 ya. 250 kopi. Oke. Ya, sudah 250 gram? Ya. Oke, siapkan. Nah, berarti setelah ditimbang, kalian lakukan sortasi grading. Oke, sekarang kelompok 2. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan mutu kopi ya, melakukan sortasi dan grading. Ini sudah ya, ini sortasi ya, ini ukurannya besar. Nah, ini kan ada yang ukurannya besar, terus kemudian kita pastikan ya kecil ada, itu namanya grading ya, sortasi. Menyamakan ukuran. Nah, jadi pilih dulu ukurannya yang bagus, yang bentuknya bagus, terus kemudian memisahkan sampah-sampah
pisahkan antara sampah dengan biji kopinya. Karena terkadang pada saat penjemuran itu ada kerikil ya, kemudian ada sampah-sampah. Dan sudah mulai muncul aroma kopi. Nah, berarti sudah mulai proses apa namanya mengeluarkan apa kemarin aloe ya. Nah, tuh itu mulai. Oke, jadi ini sudah mulai berwarna gelap ya, warna kopi ya. Nah, aromanya juga sudah mulai tercium aroma kopi. Nah, ini kalau sudah berarti sudah siap untuk kita bukan bubuk, tapi harus didinginkan dulu ya. Label, nanti jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya. Nanti sebelum dihaluskan ditimbang dulu ya, ditimbang dapatnya berapa. Kita tadi awalnya berapa gram? 250 ml. Nanti kita sudah kita soprasi, kita ready, terus nanti kalau tadi sudah sampai, nah nanti kita timbang berapa, nanti bubuknya juga ditimbang. Oke, coba dibuat lagi. Ini kita langsung giling sedikit dulu aja. Ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita pastikan dia halus, terus kemudian ya, coba. Tuangkan aja dulu semua. Nah, ini dihabiskan dulu. Ditumpulkan aja. Cukup nggak kalau disemuakan? Coba ditimbang dulu Mbak hasilnya. Ini ditimbang dulu. Oke, udah. Udah di blender sekali lagi. Terus
Sudah cukup sepertinya Mbak. Udah. Nanti kalau sudah, sebelum dimasukkan kemasan ditimbang dulu ya. Ditimbang dulu keseluruhannya berapa, terus kemudian itu kan kemasannya misal per 100 gram. Nah, berarti yang dikemas 100 gram saja. Tapi dicatat hasil totalnya berapa. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Tadi sudah ditimbang ya kelompok 2. Tadi saya sudah kasih contoh. Bisa ya mengerjakannya. Mengeluarkan aroma itu khas itu zat kopinya itu keluar. Nah. Oke, udah ya. Jadi bubuk kopinya ini. Semua dulu ditimbang ya. Semua dulu ditimbang. Terus hasilnya berapa? Nah, kemasan ini kan 100 gram. Nah, baru kalian kemas 100 gram. Nanti dicatat jumlah akhirnya berapa. Nah, timbang berapa hasilnya. Berapa? Dicatat ya. 84. Oke, berarti masukkan. Ini dimasukkan aja Mbak. Ini timbang juga. Enggak apa-apa. Ada 100. 100 ya, oke. 100 gram ya. 100 gram berarti langsung dimasukkan ke kemasannya. Di sini aja.
Cukup. Kurang besar ya. Berarti 50 gram. Nah, coba 50 gram. Nah, coba ditimbang dulu. Coba ditimbang. Dikurangi dulu, ditimbang. Nggak apa-apa, langsung ditimbang. 52, oke. Sudah makan dia sama pochnya ya. Oke, sudah jadi hasilnya. Ini. Siapkan labelnya, Mbak. Sudah? Kalau sudah, dibersihkan. Ya, dirapikan, dibersihkan. Itu biar aja di situ, yang baskom dicuci kembali, ya. Kalian mengerjakan LKPD, ya. Jangan lupa ditimbang dulu. Nggak ada sabun? Ada sabun nggak? Coba kamu minta itu, Mbak, itu Rianti. Oke, kalau sudah, nah, terus ditimbang dulu berapa hasil semuanya. Nah, itu nggak apa-apa itu. Berapa totalnya? 106. Oke, kita kemas, berarti dua kemasan ini kan 50-50 ya. Ini kan dulu aja dulu 50 sini. 50, masukkan 50 baru dimasukkan ke kemasannya. Ya, ditimbang dulu 50. Oke. Sudah. Nah. Ini ada berapa coba?
Tadi buka dulu bawahnya. Sudah mempraktekkan produksi olahan tanaman penyegar dan perkebunan kita komoditasnya kopi. Nah, gimana hasilnya? Memuaskan ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita kalian tadi sudah mengerjakan LKPD sambil berdiskusi. Kita sekarang ke presentasi ya. Kelompok kopi, mana kemarin kelompok kopi? Silahkan untuk kelompok kopi mempresentasikan kegiatan hari ini, kemudian produknya hasilnya apa, dan nanti apa yang kalian lakukan dengan produknya. Silahkan kelompok kopi maju mempresentasikan hasil prakteknya hari ini ya. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yunia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja praktek kami tentang penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi olahan tanaman penyegar dan perkebunan. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiani sebagai moderator. Saya Laila Widiantara sebagai materi pertama. Saya bicara sebagai kedua. Saya Maria sebagai materi ketiga. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Naila Devi Azara. Pada Naila saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi alat dan bahan dari proses pengolahan. Alatnya yaitu ada lempar, baskom, timbangan, kompor, wajan, suci, pengayakan, dan molekel. Bahannya yaitu ada biji kopi. Yang saya kembalikan kepada. Baik, jadi itu materi yang telah disampaikan oleh Naila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Masalah. Pada Masalah saya persilakan. Kelompok kerja pertama, timbangan masing-masing kelompok beratkan 90 gram. Kedua, sertasi dan berarti memisahkan kedelai dan menyesuaikan ukuran biji kopi. Penyampaian pemanasan kopi dengan suhu 130 derajat sampai kopi berwarna hitam. Penggilingan proses penggilingan menggunakan blender supaya kopi menjadi halus. Pengayakan dan pengemasan. Jadi itulah materi yang telah disampaikan oleh Maisara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karya. Kepada Karya saya persilakan. Untuk menghitung hasil akhir produk, berat awal 260 gram, berat akhir 429 gram. Hasil satu produk, warna produk hitam pekat, aroma produk harum khas kopi, tekstur produk halus. Dari saya kembali kepada jadi itulah materi yang telah dibacakan oleh Karya. Untuk selanjutnya dari kopi dengan berat 250 gram menghasilkan bubuk kopi 120 gram. Kita jual dengan harga 25.000 dan mendapat keuntungan 5.000 per kemasan. Ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Produknya mana produknya? Ditunjukkan dong produknya. Itu ya, itu produk kopi. Kalian beri nama apa itu kopinya? Kopi bubuk asli Lampung. Asli Lampung, berapa itu? 8? 6, 8 ya.
Silahkan. Tadi sudah dipersilahkan, Mbak. Silahkan untuk kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok kopi dari hasil yang sudah mereka buat? Coba silahkan. Instruksi model apa saya ingin bertanya? Apa fungsi dari penyampaian? Fungsi. Jadi fungsi dari penyampaian salah satunya untuk mengurangi kadar air pada kopi dan mengeluarkan karakter terbaik dari kopi serta rasa nikmat sesuai dengan yang diinginkan. Jadi disangrai untuk memunculkan kopinya itu ya, dari ditunjukkan dengan adanya aroma kopi, juga warna kecoklatan atau coklat hitam itu merupakan reaksi dari pemanasannya ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Silahkan pertanyaan lain. Bertanya. Ya. Tadi kan di penyampaian itu mengeluarkan zat alkaloid. Apa itu zat alkaloid? Menjawab, alkaloid atau tribonelin adalah zat anis pada kopi, namun juga menambah aroma kopi yang unik. Tribonelin ini terdapat 10 kali lebih tinggi pada kopi yang telah disurai dibanding kopi yang belum ditemukan. Oke, jadi alkaloid itu untuk senyawa yang kemarin pokok bahasan di pertemuan sebelumnya merupakan bahan penyegarnya itu yang membuat kita menjadi segar ya, karena menstimulus badan kita supaya menjadi segar. Nah, itu alkaloid, Mbak, sudah jelas cukup? Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan? Ya. Apa fungsi grinder? Fungsi grinder. Kenapa harus di grinder? Untuk menghaluskan atau memperkecil ukuran dari kopi tersebut. Ya, karena yang dijual mau Mbak? Yang dijual dalam bentuk bubuk. Ya, itu fungsinya. Cukup ya 3 pertanyaan. Coba kelompok kopi kesimpulannya jadi apa dari praktek yang sudah kalian lakukan? Jadi kesimpulan dari praktek yang kami lakukan ini adalah menurunkan kadar air biji kopi sehingga menjadi 9% sampai 12%, juga mengeluarkan zat alkaloid dari biji kopi. Dan dari berbagai proses yang dilakukan, jadilah kopi bubuk yang siap untuk dijual atau dinikmati para konsumen. Iya, berapa keuntungannya tadi? Keuntungannya 5.000 per kemasan, Bu. Oh, 5.000 per kemasan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok kopi. Oke. Ya, ditutup dulu. Jadi itulah materi yang telah kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok kopi. Jadi itu ya. Jadi dari praktek hari ini kalian sudah bisa menyiapkan peralatan proses pembuatan kopi ya. Terus kemudian kalian tadi sudah melakukan penanganan bahan, yaitu apa tadi? Ada sortasi, grading ya. Kemudian kalian juga melakukan proses pembuatan produk olahan tanaman penyegar dan perkebunan, yaitu di sini kebetulan di Lampung kan banyak kopi nih. Jadi kita ambil samplingnya, bahan yang kita pilih adalah pembuatan kopi. Nah, dan yang perlu diperhatikan adalah kopi ini bernilai jual ekonomi tinggi ya. Karena kopi ini sangat diminati oleh masyarakat. Jadi nanti suatu saat kalau kalian sudah lulus atau mungkin sekarang nih di kelas 12 ini itu kalian sudah bisa berwirausaha membuat bubuk kopi ya, karena tujuan dari SMK itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Jadi anak APHP itu harusnya sudah bisa berjualan. Nah, kalau kopi ini termasuk bahan baku yang tahan lama ya. Jadi kalau misalnya kita produksi banyak, ini bisa dijual kapanpun. Berbeda dengan produk olahan yang misalnya nabati atau hewani yang butuh pengawetan dan sebagainya ya. Jadi dari materi yang sudah kita
laksanakan, praktek yang sudah kalian laksanakan, materi yang sudah Ibu berikan ya. Jadi cukup jelas ya. Duduk siap. Sudah siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.